akan memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, Lose Alen ajak anak-anak berdiri seperti Lose Alen. Kita nyanyikan sebuah lagu, Bapa ku datang padamu. Anak-anak boleh berdiri ya. Silakan berdiri dan ikuti musik ya anak-anak ya. Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia-Mu. Engkau telah menjaga kami dalam seminggu kami melewati beraktivitas di rumah dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau beribadah. Engkau berkati kami, Engkau berkati juga keluarga kami pada saat ini yang beribadah secara online, dan juga kami Tuhan, Engkau sertai, Engkau juga lindungi kami. Pada saat ini kami menyerahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar apa yang kami lakukan, apa kami pujikan sesuai dengan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada saat ini saya silakan anak-anak untuk duduk kembali di tempat masing-masing. Nah, pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu. Berdiri yuk anak-anak. Berdiri lagi ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku. Nah, anak-anak, kita sudah sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk belajar sama Lose Dian. Silakan Lose Dian. Hai, selamat pagi semua. Tentunya kalian semua sehat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, kalian tadi sudah belajar memuji Tuhan ya bersama Lose Alen. Nah, saat ini kita waktunya akan belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, silakan kalian persiapkan Alkitabnya. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh lagi akan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Sikap berdoanya ya. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga kami dalam beristirahat, dan pagi ini Engkau kembali memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk menikmati karya agung-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong anak-anak-Mu, Lose yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami semua dapat mengerti dan dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam 2 surat, yaitu surat Titus dan surat Filemon. Nah, siapa Titus dan Filemon itu? Dan siapa yang menulis surat itu? Nah, kita akan simak dulu. Kita berkenalan dulu dengan siapa Titus dan siapa Filemon. Silakan. Surat Paulus kepada Titus. Titus adalah pengikut Yesus dari Yunani yang telah bertahun-tahun menjadi rekan sekerja dan teman seperjalanan terpercaya Paulus. Dia membantu Paulus dalam beberapa situasi krisis di masa lalu. Dan dalam surat ini kita mendapati bahwa Paulus menugaskan dia untuk pergi ke Kreta, sebuah pulau besar di lepas pantai Yunani, untuk memulihkan jaringan gereja rumah di sana. Nah, budaya Kreta terkenal jahat di zaman kuno. Salah satu kata Yunani untuk seorang pembohong adalah kretitso, atau menjadi orang Kreta. Mereka terkenal akan pengkhianatan dan ketamakan. Surat Paulus kepada Filemon. Surat ini ditulis dalam salah satu dari banyak pemenjaraan Paulus, dan sebenarnya ini adalah surat terpendeknya di Perjanjian Baru. Tetapi jangan biarkan ukurannya menipu kita. Surat ini sebenarnya adalah salah satu hal yang paling sensitif yang pernah ditulis Paulus. Berikut ini latar belakang ceritanya yang dapat kita kumpulkan bersama-sama dari detail tulisan surat ini. Filemon adalah warga Romawi kaya yang berasal dari Kolose, yang sepertinya bertemu Paulus saat melakukan misinya di Efesus. Dan disinilah dia menjadi pengikut Yesus. Nah, kalian sudah mengenal kan siapa Titus, siapa Filemon, dan siapa yang menulis suratnya. Nah, ya betul, yang menulis surat adalah Bapak Paulus. Siapa Titus? Tadi dikatakan Titus adalah orang yang bukan orang Yahudi, tetapi dia sudah bertobat dan dia menjadi pengikut Tuhan. Nah, dia mengikuti Bapak Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Tugas Titus yaitu dia biasanya menyampaikan surat-surat yang dikirim oleh Bapak Paulus kepada gereja-gereja, ya. Nah, pelayanan Titus ini sangat-sangat dihargai sekali oleh Bapak Paulus karena sebagai orang yang bukan Yahudi, iman dia sungguh-sungguh luar biasa. Tugas yang diberikan tidak mudah. Nah, yang tugas yang terakhir yang diberikan Bapak Paulus adalah dia tinggal di kota Kreta untuk melayani orang-orang di daerah Kreta. Ya, tugas yang tidak mudah ya bagi seorang Titus. Nah, selain itu, Bapak Paulus juga menulis surat Filemon kepada Bapak Filemon karena antara Bapak Filemon, kayaknya Bapak Filemon ada masalah ya dengan orang lain, dengan budaknya yang bernama Onesimus. Nah, dari sini apa sih isi surat dari Bapak Paulus kepada Titus dan Filemon? Nah, yang pertama kita belajar dari surat Bapak Paulus kepada Titus. Kepada Titus, Bapak Paulus berpesan bahwa kita sebagai seorang yang percaya akan Tuhan Yesus, kita harus taat kepada pemerintah. Taatnya bagaimana? Taat dalam segala hal yang baik tentunya. Bukan hal yang buruk ya, tapi hal yang baik. Nah, yang kedua, sebagai orang percaya yang mengenal Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang ramah, kita juga harus bisa menjadi orang yang seperti begitu. Apalagi Bapak Titus tugasnya kan mengantar surat. Kalau zaman sekarang mungkin namanya tukang pos ya. Nah, sebagai seorang yang harus berhubungan dengan orang lain, dia harus mempunyai sifat yang ramah. Tidak suka hal-hal yang buruk, misalnya tidak suka kerumpi. Oh iya, ngantarkan surat sekalian kerumpi. Tidak, itu tidak diizinkan oleh Bapak Paulus. Itu selalu diingatkan kepada Bapak Paulus kepada Titus. Sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, dia harus ramah kepada semua orang, cinta damai, ya. Karena di sini ditekankan oleh Bapak Paulus bahwa kita itu diselamatkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita itu baik, bukan karena itu kita hebat, bukan, tetapi semua karena anugerah dari
Tuhan. Ya, itu yang Bapak Paulus tekankan kepada Titus. Nah, bagaimana dengan suratnya kepada Bapak Filemon? Nah, kepada Bapak Filemon ini, Bapak Paulus berpesan bahwa kita harus mempunyai kasih dan iman. Ya, kalau kita beriman, kita mengasihi, kita harus mengasihi semua orang. Tidak peduli orang itu dari kalangan apa, ya. Entah itu dia dari seorang budak, entah itu dari seorang miskin, entah itu orang kaya, semua orang itu sama di mata Tuhan. Jadi kita harus mengasihi semua orang. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Nah, ya memang susah ya, musuh yang bikin kita marah, bikin kita jengkel, malah kita harus mengasihi. Tapi itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Paulus menekankan kepada Bapak Filemon untuk hal itu, agar bisa mengasihi dengan tulus kepada siapapun, khususnya kepada budak. Pada saat Onesimus menjadi budak Bapak Filemon, dia melakukan suatu kesalahan. Bapak Onesimus ini melakukan suatu kesalahan yang besar yang membuat Bapak Filemon marah sekali, sehingga membuat Bapak Onesimus itu akhirnya melarikan diri karena dia takut, ya. Tetapi Bapak Onesimus ini melarikan diri tidak kemana, dia melarikan diri, tapi dia datang kepada Bapak Paulus. Dia menyampaikan apa yang sedang terjadi. Nah, dari sana Bapak Paulus akhirnya menulis surat Bapak Filemon. Di sana Bapak Paulus minta agar Bapak Filemon mau memaafkan Onesimus, karena Onesimus sudah bertobat, sudah mengakui kesalahannya. Diharapkan Bapak Filemon ini mau menerima kembali Onesimus, tetapi bukan menganggap dia bukan lagi budak, tetapi sebagai saudara seiman. Nah, dari surat Bapak Paulus kepada Bapak Filemon mengajarkan bahwa kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus mau mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Kita tidak boleh menyimpan dendam. Ya, dendam itu penyakit, ya, penyakit hati. Susah obatnya dan tidak ada kecuali dari diri kita sendiri. Tidak baik. Tuhan mengajarkan kita tidak boleh menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Ya, jadi sebelum matahari terbenam, kita harus menyelesaikan masalah kita. Oke, itu. Nah, ya, di sini dari kedua surat ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah sebagai orang percaya kita harus ramah, harus cinta damai, dan taat kepada pemerintah atau kepada pimpinan kita. Lah, pimpinan kita siapa? Banyak. Yang pertama, kalau di rumah kita taat kepada orang tua. Kalau di masyarakat kita taat kepada pemerintah di masyarakat, misalnya RT, RW. Bila misalnya ada peraturan yang sudah ditetapkan, kita harus taat. Ya, kepada presiden, kepada gubernur dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang penting, yaitu adalah dalam segala hal yang baik. Nah, selain cinta taat kepada pemerintah tadi, ya, cinta damai sudah, taat kepada pemerintah sudah. Nah, Bapak Paulus juga mengatakan bahwa keselamatan yang kita terima, ya, sebagai anak Tuhan itu bukan karena kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hafal Alkitab semuanya, bukan, tetapi berasal dari anugerah dari Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Itu, ya. Terus kesimpulan selanjutnya, kita harus mengampuni kepada siapa saja yang sudah menyakiti kita, yang sudah membuat hati kita sedih, yang sudah berbuat salah kepada kita. Nah, selain mengampuni, kita juga harus mau minta maaf apabila kita yang salah, ya. Jadi ada timbal balik, mengampuni dan diampuni. Selanjutnya kita harus menjalin persaudaraan kepada saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara seiman, ya. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, semua saudara kita.
Jadi kita harus mau berteman dengan mereka, kita harus mau bergaul dengan mereka. Karena apa? Karena mereka juga ciptaan Tuhan. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun mereka. Seperti Bapak Filemon dan Bapak Onesimus. Bapak Onesimus statusnya budak, tetapi Bapak Paulus minta, Bapak Filemon tidak menganggapnya dia sebagai seorang budak, ya, tetapi dia adalah saudara seiman. Karena siapa yang sudah bertobat itu adalah saudara kita, sama-sama anak Tuhan. Itu firman Tuhan yang bisa disampaikan, dan ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya nanti kalian bisa baca di sini ya. 1 Korintus 13 ayat 12. Nanti kalian bisa hafalkan. Nah, selain itu kalian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk adik TK sendiri ada membuat video. Kalian menyanyikan lagu Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, ya, dilanjutkan. Terus yang kedua mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Gitu ya adik-adik ya, ada yang TK belajar sama mama sama papa. Nah, biar kita lebih mengenal lagi bahwa Tuhan itu mengasihi kita, mengampuni kita lebih dulu, ya. Terus yang untuk ada kakak-kakak yang kelas besar, nanti kalian bisa, nanti akan ditulis di dalam, akan disampaikan di dalam video ini apa-apa tugas kalian. Terima kasih, selamat beribadah dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.